Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soneri Angelina Wanti dengan NIM A1A 024006. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan membaca. Yang saya hormati Bapak Nurmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan hakikat keterampilan membaca, tujuan dan aspek membaca. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses memperoleh makna dari kata-kata tertulis. Membaca mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama hakikat membaca. Membaca adalah interaksi antar teks dan pikiran membaca. Smith menyatakan bahwa membaca adalah psikolinguistik guessing game, di mana pembaca menebak makna berdasarkan pengalaman dan konteks. Yang kedua yaitu tujuan membaca. Menurut Gralet, tujuan membaca bisa beragam seperti mendapatkan informasi, memahami konsep, atau sekedar hiburan. Yang ketiga, aspek membaca. Menurut Anderson, aspek membaca meliputi aspek visual, yaitu pengenalan huruf, kognitif atau pemahaman teks, linguistik atau struktur bahasa, dan afektif atau emosi dalam membaca. Baiklah teman-teman, selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan membaca intensif dan membaca ekstensif. Menurut Brown, membaca terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu membaca intensif yang fokus pada detail teks, melibatkan analisis tata bahasa dan makna kata, contohnya membaca jurnal akademik atau teks pelajaran. Yang kedua yaitu membaca ekstensif, merupakan membaca dalam jumlah banyak dengan pemahaman umum. Membaca ini tidak terpaku pada setiap kata, contohnya membaca novel atau artikel berita. Menurut Day dan Bamford, membaca ekstensif membantu meningkatkan kelancaran membaca, sementara membaca intensif memperkuat pemahaman mendalam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hakikat dan manfaat skemata dalam membaca. Menurut teori skemata yang dikemukakan oleh Rumhard, pemahaman teks sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Manfaat skemata dalam membaca. Bagi pembaca, manfaat skemata dalam membaca itu membantu memahami teks lebih cepat dengan atau menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama. Bagi seorang guru, memudahkan dalam mengajarkan konsep dengan menggunakan contoh yang relevan, dan bagi seorang siswa, meningkatkan pemahaman dengan pengaitan teks dengan pengalaman mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatan. Membaca pemahaman memiliki tingkatan yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Barrett. Yang pertama yaitu pemahaman literal. Pemahaman literal merupakan mengambil informasi langsung dari teks. Jadi pada saat membaca kita bisa mengambil langsung informasi pada teks. Selanjutnya pemahaman inferensial. Pemahaman inferensial berupa menyimpulkan informasi yang tersirat dalam teks yang telah dibaca. Dan yang ketiga yaitu pemahaman kritis. Pemahaman kritis menganalisis dan mengevaluasi informasi dari hasil bacaan. Dan yang terakhir yaitu pemahaman kreatif, dengan mengembangkan ide baru berdasarkan teks yang telah dibaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah membaca kritis. Menurut Ennis, membaca kritis adalah proses mengevaluasi teks berdasarkan logika dan bukti. Tujuan membaca kritis yaitu yang pertama memeriksa keakuratan informasi. Selanjutnya menganalisis sudut pandang penulis. Selanjutnya mengevaluasi argumentasi dalam teks.
Teknik membaca kritis yang pertama yaitu mengidentifikasi klaim utama dalam teks. Yang kedua, menganalisis struktur argumen. Yang ketiga, menilai validitas bukti yang disajikan. Berikut langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama yaitu membaca dengan teliti. Selanjutnya, menganalisis hubungan antara gagasan. Yang ketiga, membandingkan dengan sumber lain. Dan yang terakhir, menyimpulkan secara objektif. Yang keenam, saya akan menjelaskan perbedaan model membaca button up, top down, dan interaktif. Menurut Gould dan Goldman, ada 3 model utama dalam membaca, yaitu yang pertama, model button up. Model button up merupakan membaca yang dimulai dari pengenalan huruf dan kata, lalu ke pemahaman makna. Model ini cocok untuk pembaca pemula. Yang kedua, model top-down. Model ini merupakan pemahaman berdasarkan konteks dan pengalaman membaca. Pembaca menggunakan skemata untuk menebak makna teks. Yang ketiga yaitu model interaktif. Merupakan kombinasi dari bottom-up dan top-down. Pada model ini, pembaca menggunakan data dari teks serta pengalaman pribadi untuk memahami bacaan lebih baik. Baiklah, selanjutnya sintak atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R. SQ3R adalah metode membaca yang dikembangkan oleh Robinson. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei dengan meninjau isi bacaan secara cepat. Selanjutnya yaitu question, membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum membaca. Dan yang ketiga yaitu read, membaca dengan tujuan menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang keempat, recite, menceritakan kembali isi bacaan. Dan yang kelima, review, mengulang kembali informasi untuk memperkuat pemahaman. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan metode membaca terbaik bagi mahasiswa dari SQR, DTR, medium reading atau mind map. Menurut saya, metode membaca yang efektif bagi mahasiswa tergantung pada tujuan belajar. Berikut perbandingannya. SQ3R menurut Robinson cocok untuk membaca akademik secara sistematis. DRTA berfokus pada pemikiran kritis yang membuat prediksi sebelum membaca. Quantum reading meningkatkan kecepatan membaca dengan teknik visualisasi. Selanjutnya yaitu mind map. Mind map membantu mencatat dan memahami konsep secara visual. Dari keempat metode ini, menurut saya SQ3R lebih unggul untuk mahasiswa karena membantu memahami teks akademik secara mendalam dan sistematis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.